Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham di bidang properti yang valuasinya sangat murah dan mungkinkah ini menjadi multi-bagger? Mari kita review di video kali ini. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring langsung bersama Kanala. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Nah, saham-saham properti itu ada banyak banget di Bursa Efek Indonesia. Jumlahnya itu bahkan bisa sekian puluh dan sangat banyak tentunya. Namun di antara sekian banyak itu ada satu saham properti yang sedang Kanala amati, yang mana valuasinya cukup murah atau sangat menarik di sini. Ini adalah beberapa video-video review saham properti yang pernah Kanala bahas di channel ini. Kamu bisa tonton juga karena link videonya ada di deskripsi video ini. Namun perlu diingat, saham yang dibahas di video kali ini itu bukan rekomendasi, hanya referensi saja dan kinerja perusahaannya masih sedang rugi. Jadi ada satu saham, yaitu saham PJAA, dan ini mungkin potensial untuk menjadi berbalik untung. PJAA ini merupakan pembangunan Jaya Ancol dan merupakan perusahaan yang mengoperasikan Taman Impian Jaya Ancol. Jadi kalau kamu di Jakarta atau di sekitarnya dan pasti sudah familiar dengan tempat ini. Nah, sayangnya adalah di 2020 dan 2021, Ancol ini punya kinerja yang minus, yaitu laba bersihnya mengalami penurunan bahkan sampai kerugian kalau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Yang menarik adalah kalau kita lihat di tahun 2021 total asetnya ini mencapai 4,42 triliun. Dan memang di situ kalau kita compare, ekuitasnya lebih kecil dibandingkan liabilitas yang mereka punya. Ini gambaran kinerjanya beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat misalkan pada 2019, itu dia bisa membukukan net income sampai dengan 230 miliar. Dan kalau kita lihat di kinerja terbaru, di kuartal 1 bulan Maret itu memang mengalami kerugian. Namun yang menarik adalah di Juni 2022, itu justru sudah berbalik untung dengan net income-nya sampai 74 miliar. Nah, kalau kita lihat di situ ada pemulihan, mungkin ini menjadi potensial. Kalau kita lihat ini untuk gambaran liabilitas dan ekuitasnya, total liabilitas jangka pendek dari Ancol itu 635 miliar. Dan kalau kita lihat liabilitas jangka panjang itu 1,8 triliunan. Kalau kita lihat di situ ya. Totalnya itu sekitar 2,4 triliun. Nah, kalau di-compare dengan ekuitas yang dimiliki, itu mencapai 1,5 triliunan. Memang masih lebih besar liabilitasnya. Ini beberapa rasionya, kalau kita lihat, daya tariknya justru ada di sisi PBV, yang mana saat ini PBV-nya Ancol itu hanya 0,65. Jadi ibaratnya bisa beli sahamnya dengan harga yang begitu terdiskon dari sisi PBV. Nah, ini untuk gambaran kinerjanya, kalau kita lihat laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu mencapai 37 miliar di tahun 2022, khususnya pada semester 1 ini. Karena tadi di kuartal 1 masih mengalami kerugian. Ini untuk gambaran sumber pendapatannya Ancol, kalau kita lihat itu didominasi dari pendapatan tiket, lalu juga ada juga pendapatan hotel dan restoran, tapi kontribusi lain yang besar itu adalah pendapatan usaha lainnya. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Dari sisi dividen, ketika perusahaan ini masih membukukan keuntungan, kalau kita lihat sampai dengan 2019, itu mereka masih rutin bagi dividen. Di situ kalau kita lihat yieldnya bahkan cukup menarik. Nah, apakah kamu tertarik dengan saham ini? Komen di bawah ya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi, dan kalau kita lihat kinerjanya 2 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami kerugian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.